Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik mengenai maintenance pada modalitas MRI. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Marsha Leona dengan NIM akhir 06, Cindy Aulia dengan NIM akhir 16, Ahmad Rifai dengan NIM akhir 17, Ulil Nafisa dengan NIM akhir 24, Amelia Azhara dengan NIM akhir 23, Nur Fitriasi dengan NIM akhir 25, Putri Nabila dengan NIM akhir 28, Jimmy Octavian dengan NIM akhir 43, Agil Rida dengan NIM akhir 41, dan Eli Rahmawati dengan NIM akhir 37. Next. MRI atau Magnetic Resonance Imaging merupakan modalitas pemeriksaan dalam bidang medis untuk mengidentifikasi struktur anatomi, fisiologi, dan kelainan pada struktur anatomi. MRI memanfaatkan medan magnet dan menggunakan prinsip resonansi getaran dari inti atom hidrogen. Modalitas MR memiliki banyak komponen dan peralatan di mana komponen-komponen tersebut perlu diberi perawatan rutin agar tidak berdampak pada penggunaannya. Pemeliharaan modalitas MR dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah preventif dan yang kedua adalah korektif. MR maintenance secara rutin dapat membantu mencegah downtime dan memperpanjang usia dari mesin MR. Next. Maintenance pada MRI. Tujuan utama dari maintenance adalah mengurangi biaya pengganti dan biaya efisiensi akibat mesin yang tidak dapat dioperasikan untuk mencegah kecelakaan. Perawatan rutin memastikan tidak ada cacat jangka panjang atau masalah terkait dari penggunaannya. Pemeliharaan preventif dan korektif memainkan peran yang penting. Beberapa cacat yang terkait dengan pemindaian MRI adalah gambar yang buram, getaran yang berlebihan, kadar helium yang rendah, pemadaman listrik, pemindahan MRI bekerja dalam kisaran suhu yang sangat sempit. Next. Yang pertama ada magnetic system. Nah, di dalam MRI komponen utama yaitu magnet. Magnet digunakan untuk mempresisikan atom hidrogen yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam MRI ini ada kriogen dan juga pendingin atau cold head yang berperan utama dalam menjalankan sebuah magnetic system. Oleh karena itu, di dalam maintenance magnetic system ini perlu diperhatikan untuk maintenance bagian kriogen dan juga cold head. Next. Bagaimana sih maintenance untuk magnetic system? Yang pertama yaitu melakukan pengecekan homogenitas magnet sesuai dengan timing QC. Untuk pengecekan homogenitas magnet ini dilakukan secara tahunan untuk mengecek tingkat homogenitas dari B0 atau magnetnya. Yang kedua yaitu melakukan checking kriogen weekly. Dilakukan checking kriogen ini supaya kita tahu gimana tingkatan dari kriogen sebagai pembangkit sistem magnetnya. Yang ketiga yaitu melakukan pengisian ulang nitrogen tiap 7-10 hari sekali. Yang keempat yaitu melakukan pengecekan bejana nitrogen setiap hari untuk mengetahui tingkat mendidih dan juga tingkat dari kadar nitrogennya. Setelah itu dicatat, jika titik didih turun, periksa portnya untuk tahu apakah ada es di dalam port bejana nitrogennya. Selanjutnya yaitu melakukan pemantauan presentase oksigen dan suhu di dalam ruangan MRI. Dilakukan pemantauan presentase oksigen dan juga suhu dalam ruangan MRI untuk menjaga superkonduktivitas dari magnet sistemnya. Karena superkonduktivitas sistem magnet MRI ini harus dijaga dalam suhu 4 Kelvin. Selanjutnya yaitu penggantian cold head. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan center frekuensi dalam rentang waktu weekly. Next. Selanjutnya yaitu gradient coil. Gradient coil digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi-fraksi kecil terhadap medan magnet yang utama. Gradient coil digunakan untuk memvariasikan medan
pada pusat magnet. Terdapat 3 medan yang saling tegak lurus antara ketiganya, yaitu X, Y, dan Z. Fungsi dari berbeda-beda sesuai dengan potongan yang dipilih, aksial, sagital, atau koronal. Next. Seperti yang kita tahu, gradient coil memiliki peran yang penting untuk MRI, yaitu menciptakan medan magnet sekunder. Maka dari itu, maintenance pada gradient coil perlu dilakukan dengan rutin dengan melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan visual dan fisik, bahwa tidak adanya kerusakan, kabel yang longgar, ataupun tanda-tanda kehalusan dari alat gradient coil tersebut. Lalu yang kedua yaitu memeriksa besaran arus listrik yang mengarah ke gradient coil menggunakan multimeter. Yang ketiga, memeriksa sekaligus membersihkan komponen sistem pendingin gradient coil atau yang biasa dikenal dengan chiller gradient coil. Lalu yang keempat yaitu memeriksa suhu pada gradient coil. Diusahakan suhu pada gradient coil ini masih stabil gitu. Yang kelima, melakukan homogenitas medan magnet untuk memastikan medan magnet gradient coil seragam di seluruh volume gambaran. Lalu yang keenam, melakukan kalibrasi sistem gradient sesuai dengan prosedur rekomendasi produsen. Biasanya saat alat baru dan setiap 1 tahun sekali. Lalu yang terakhir yaitu memastikan perangkat lunak dan firmware sistem selalu terupdate. Next. Selanjutnya yaitu RF coil atau radiofrequency coil yang berfungsi untuk mengeksitasi magnetisasi dan untuk menerima sinyal dari magnetisasi yang tereksitasi. Kemudian ada jenis-jenis RF coil. Yang pertama yaitu transmitter atau coil pemancar, kemudian receiver atau coil penerima, dan juga transreceiver yang berfungsi sebagai coil pemancar sekaligus penerima. Next. Oke, selanjutnya yaitu prosedur maintenance pada RF coil. Yang pertama, lakukan quality control pada RF coil dengan menggunakan Phantom secara annually. Kemudian, pastikan coil yang digunakan sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan atau tidak ada kesalahan penggunaan coil. Misal, coil untuk kepala dilakukan untuk pemeriksaan MRI kepala dan begitu pun selanjutnya. Kemudian lakukan pembersihan pada koil dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, lepaskan RF koil pada MRI, kemudian bersihkan kotoran pada permukaan koil menggunakan kain kering. Namun jika kotoran sulit dihilangkan, bersihkan menurut prosedur yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, sekat dengan kain yang telah dibasahi dengan larutan pemutih 10% dan air keran 90%, atau etanol 70% dan air garam 30%. Kemudian buang semua bahan yang digunakan untuk membersihkan koil dan bantalan sesuai dengan semua peraturan. Selanjutnya, perawatan RF coil dilakukan setiap hari sesuai dengan pemeriksaan pada saat itu. Next. Selanjutnya yaitu cold head. Cold head merupakan salah satu komponen penting dalam modalitas MR karena fungsinya untuk melakukan pendinginan. Cold head melakukan siklus kompresi dan ekspansi pada helium sehingga suhunya turun secara signifikan. Oleh karena itu, agar bekerja secara maksimal, cold head ini perlu dilakukan maintenance. Berikut adalah maintenance pada cold head, diantaranya yaitu melakukan pembersihan rutin dari debu dan kotoran. Ini akan digunakan bahan pembersih yang disesuaikan oleh produsen. Kemudian ada perawatan rutin oleh ahli untuk memeriksa komponen dari internal cold head sendiri. Kemudian ada penggantian rutin sebelum terjadi kerusakan. Ada monitoring tekanan untuk memastikan tekanan pendingin teratur supaya kinerja dari cold head tetap optimal. Kemudian ada pemeriksaan kondisi pipa untuk memastikan tidak ada kerusakan yang mempengaruhi aliran dari cold head itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan suhu secara konstan untuk memastikan tidak ada peningkatan suhu secara drastis yang dapat mengindikasikan adanya masalah pada cooling system. Yang selanjutnya ada komputer sistem. Komputer sistem sendiri berfungsi untuk mengatur seluruh proses akuisisi MRI sehingga gambar dapat diproses rekonstruksi dan sistem komputer dapat juga digunakan sebagai sistem pengarsipan gambar yang terhubung dengan server atau sebagai post processing. Untuk prosedur maintenance-nya sendiri, yang pertama ada memastikan pasokan daya yang stabil dan teratur melalui penggunaan
UPS. Yang kedua, pemeliharaan perangkat keras secara berkala dengan identifikasi komponen yang memerlukan pemeliharaan rutin, pengecekan langsung, dan kalibrasi. Yang ketiga, catat pemeliharaan yang lengkap, kemudian dokumentasi perubahan dan pembaruan sistem yang telah dilakukan. Yang terakhir, pembaruan perangkat lunak secara berkala juga menjadi suatu keharusan untuk menjaga kehandalan dan fungsionalitas sistem yang digunakan dalam proses pemindahan medis. Ya, selanjutnya periode maintenance pada MRI. Yang pertama dilakukan secara daily. Cek sistem komputer berfungsi dengan baik, kemudian lakukan pembersihan RF coil. Ketiga, cek kadar oksigen dan suhu ruangan MRI. Yang keempat, pengecekan bejana nitrogen. Dan yang kelima, memeriksa suhu gradient coil. Selanjutnya adalah periode maintenance untuk weekly. Yang pertama adalah pengecekan center frekuensi, kemudian pengisian ulang nitrogen. Setelah itu melakukan visual checklist, patient transport dan gantry, filming, viewing, RF integrity dan control room serta facility safety. Kemudian cek quality control film printer, monitoring tekanan cold head, pembersihan rutin dari debu dan kotoran pada cold head, pemeriksaan arus listrik dan kemudian pemantauan suhu konstan. Next. Untuk periode monthly, dilakukan pemeriksaan kondisi pipa cold head, kemudian pembersihan sistem pendingin gradient coil, kemudian melakukan homogenitas medan magnet. Setelah itu memastikan perangkat lunak dan firmware sistem selalu terupdate. Dan yang terakhir adalah maintenance secara annually dengan penggantian rutin cold head, perawatan rutin cold head ahli, pengecatan magnetic field homogeneity, pengecatan slice position accuracy, pengecatan slice thickness accuracy, pengecatan image uniformity, quality control pada RF coil. Next. Berikut adalah contoh form QC pada MRI. Next. Oke, yang berikutnya adalah kesimpulan di mana magnetic resonance imaging adalah modalitas pemeriksaan medis yang memanfaatkan medan magnet untuk mengidentifikasi struktur anatomi, fisiologi, dan kelainan lainnya. Pemeliharaan rutin pada komponen-komponen utama seperti magnet system, gradient coil, RF coil, cold health, dan komputer system sangat penting untuk menjaga kinerja MRI, mencegah downtime, dan memperpanjang usia mesin MRI tersebut. Pemeliharaannya itu meliputi pemeriksaan visual, pembersihan, penggantian komponen kalibrasi, dan pembaruan perangkat lunak. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.